Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat semuanya yang saya hormati, mahasiswa dan siswa-siswi yang saya cintai. Selamat datang kembali ke my channel Suprijal. Pada video kali ini kita akan belajar pemrograman C untuk menghitung luas dan keliling, persegi, segi panjang, jajaran genjang, belah ketupat, dan layang-layang. Adapun materinya akan disampaikan oleh mahasiswa Muhammad Nurdin Prakarsa. Kita akan menggunakan program if else dan goto. Oke teman-teman, yuk kita ikuti videonya. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa klik tombol di bawah ini, tombol subscribe teman-teman. Terima kasih. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurdin Prakasa. Di sini saya akan mengerjakan tugas pemrograman dan sedikit menjelaskan tentang pemrograman yang sudah saya kerjakan. Di sini saya mengerjakan tugas pemrograman yang sesuai dengan referensi di YouTube Pak Sufrizal. Di sini saya menggunakan tiga buah input, tiga buah inian eh, perintah atau data, tiga buah data itu. Pertama integer, karakter, dan juga float. Integer di sini sebagai inputan pemilihan, di sini juga karakter inputan pemilihan, dan juga float itu sebagai inputan data eh, luas bangun datar. Di sini saya menggunakan sistem menu, dan di dalam menunya itu terdapat 6 menu. Yang pertama itu persegi, persegi panjang, jajaran genjang, belah ketupat, layang-layang, dan juga menu terakhir itu menu keluar. Di sini saya menggunakan perintah printf untuk memunculkan yang ini dan juga memunculkan ke-6 menu serta memunculkan masukan pilihan. Sehabis itu saya menggunakan scanf di sini sebagai inputan dari keyboard untuk memilih dari ke-6 menu di atas. Di sini saya menggunakan perintah if, else if, dan juga goto. Di sini semisal saya sedikit menjelaskan, jika saya memilih, jika inputan pilih itu adalah 1, maka dia pergi ke persegi. Nah, dari persegi ini ini langsung masuk ke dalam ini data persegi. Di dalam data persegi ini terdapat printf yang memunculkan program persegi, masukkan sisi persegi. Kemudian di dalam masukkan sisi persegi memasukkan inputan nilai dari sisi persegi. Setelah memasukkan nilai variabel sisi persegi S ini, maka langsung diolah di dalam program di sini. Keliling K itu sama dengan keliling, habis itu rumusnya itu 4 kali sisi, dan kemudian luasnya itu sisi kali sisi. Setelah selesai dikerjakan di dalam pemrograman ini, maka nanti akan dikeluarkan menggunakan printf yang di sini itu ada persen titik 2f, di mana itu berfungsi sebagai memunculkan nilai dua angka 0 di belakang, memunculkan dua nilai di belakang 0. Dan di sini variabel K itu sebagai variabel keliling dan L itu sebagai luas. Habis itu di sini ada perintah printf lagi yang dimana itu menunjukkan konversi bilangan, dan setelah dikonversikan bilangan itu yang dikonversikan keliling persegi, luas persegi. Di sini bilangannya dari sentimeter ke meter, yaitu K dibagi 100, karena sentimeter ke meter itu dibagi 100. Kemudian di sini ada perintah printf. Di sini ingin mengulang. Kalau ingin mengulang maka bisa memunculkan tombol, menginput tombol Y. Jika ya tidak ingin mengulang maka tombol T. Di sini Getchar habis itu memakai scanf. Scanf di sini itu untuk memasukkan inputan ingin mengulang atau tidak.
Di sini perintahnya jika lagi inputan lagi di sini huruf Y besar atau Y kecil, maka dia akan balik ke sistem persegi awal. Jika tidak keduanya, maka dia akan kembali ke menu. Untuk bangun datar lainnya, kurang lebih hampir sama pemrogramannya dengan persegi. Namun yang membedakannya itu inputan terhadap bangun datarnya. Misalkan persegi panjang itu ada panjang dan juga lebar. Jajaran genjang itu ada alas, sisi miring dan tinggi dan lain-lainnya di di bangun datar yang lainnya. Mungkin saya akan langsung menunjukkan hasil dari pemrogramannya. Nah, seperti inilah hasil pemrogramannya. Di sini terlihat ada pilihan menu 6 pilihan menu. Yang pertama persegi, persegi panjang, jajaran genjang, belah ketupat, layang-layang, dan keluar. Jika saya memasukkan inputan satu, maka ini akan kembali ke persegi. Persegi. Nah, di sini diminta masukkan input untuk nilai sisi persegi. Nah, di sini langsung terlihat apabila saya memasukkan 3, maka di sini diproses 4 dikali sisi sama dengan 12, sisinya itu 3, 4 kali 2, 4 kali 3 sama dengan 12 cm, habis itu sisi kali sisi itu 9 cm, habis itu dikonversikan bilangannya di sini 0,12 tadi dibagi 100. 12 dibagi 100 sama dengan 0,12, 9 dibagi 100 sama dengan 0,09. Di sini saya jika ingin mengulang maka huruf Y atau T. Jika ingin mengulang maka huruf Y kecil atau Y besar itu bisa. Di sini saya akan contohkan Y kecil. Nah, akan balik ke persegi. Ini saya masukkan lagi 3. Namun apabila saya memasukkan huruf T, itu akan balik ke menu. Ya, seperti ini. Terus untuk yang lainnya juga sama. Seperti ini. Tuh, di sini diminta memasukkan dua input nilai yaitu panjang dan lebar. Di sini juga sama, di sini untuk satuannya itu meter ke sentimeter dan yang lainnya. Di sini ingin mengulang lagi. Di sini coba saya ingin memasukkan nilai variabel Y besar, maka tetap akan mengulang di sini. Karena tadi di pemrogramannya Y besar atau Y kecil itu diperbolehkan. Di sini, nah seperti itu. Sini saya keluar lagi dan misal saya ingin menu nomor 5 yaitu layang-layang. Di sini diminta masukkan inputan data yaitu sisi atas saya masukkan 3, sisi bawah saya masukkan 5, diagonal itu saya masukkan 2, diagonal 2 itu saya masukkan 4. Nah, di sini hasilnya sudah terlihat. Ini saya perlihatkan seluruh yang terdapat di dalam menu. Tidak. Nah, di sini apabila saya tidak mengetikkan sesuatu, maka dia tetap akan balik ke menu karena inputan yang diterima itu hanya Y besar atau Y kecil yang untuk mengulang. Jadi untuk apabila saya mau mencet P juga itu akan balik ke menu dan tidak mengulang ke program jajaran genjang atau menu yang sudah dipilih. Nah, seperti itu. Nah, apabila saya memilih menu 6, maka ini akan keluar dan mengclose pemrogramannya. Nah, seperti itu sudah selesai dan tidak bisa memasukkan lagi. Sekian tugas saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.